Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 10 Juni 2010 sekitar jam 10 pagi, Kepolisian Almarayaman mendapat panggilan dari seorang pekerja. Pria itu melaporkan tentang penemuan jasad yang dikuburkan di lantai tanah dan berada di peternakan kambing milik seorang pengusaha bernama Ali. Ketika polisi tiba di lokasi, beberapa pekerja mengatakan jika jasad tersebut ditemukan secara tidak sengaja. Saat itu dia dan seorang temannya bermaksud untuk mengambil peralatan baru, namun temannya merasa curiga ketika melihat lantai tanah yang sepertinya baru saja ditimbun. Seingat mereka beberapa hari sebelumnya, lantai tersebut dalam keadaan rata serta licin. Namun di hari itu, tampak ada sedikit gundukan dan warna tanah terlihat berbeda dari tanah di sekitarnya. Merasa ada yang aneh, mereka pun melakukan penggalian. Dan di kedalaman 50 cm, mereka melihat sepasang kaki manusia yang mencuat dari dalam sana. Karena ketakutan, keduanya memutuskan untuk menghubungi polisi. Beberapa petugas yang melanjutkan penggalian menemukan jasad tersebut milik dari seorang pria. Dia dalam kondisi polos dan wajahnya yang sangat rusak sehingga sulit untuk dikenali. Karena tidak satupun yang mengetahui identitas korban, polisi pun membawa jasad tersebut ke rumah sakit. Beberapa detektif mendatangi rumah Ali untuk mencari informasi. Setibanya di sana, menurut salah seorang pelayan, Ali sedang sakit dan tidur di kamarnya. Namun dia meminta para detektif untuk kembali esok sore di saat keponakan Ali yang bernama Rida kembali dari luar kota. Selang beberapa waktu kemudian, forensik menyatakan jika korban diperkirakan berusia antara 30 hingga 40 tahun dengan tinggi 178 cm dan berat 65 kg. Penyebab kematian akibat pukulan benda tumpul pada bagian kepala, serta terdapat beberapa retakan pada tulang leher dan luka robek pada 7 bagian tubuh atas, termasuk di perut, dada, serta leher. Keesokan harinya, 2 orang detektif kembali mendatangi rumah Ali. Saat diberitahu tentang penemuan tersebut, Ali terlihat kaget dan mengaku tidak tahu apa yang terjadi, karena sejak 5 tahun yang lalu telah pensiun dan menyerahkan semua pengelolaan usaha pada putranya Abdu. Ketika ditanya tentang keberadaan Abdu, Ali mengaku jika 3 hari yang lalu, putra dan menantunya Sarah sedang melakukan perjalanan bisnis keluar kota, dan kemungkinan mereka akan pulang minggu depan. Saat itu Ali hanya tinggal bersama 4 orang pelayan, serta keponakannya bernama Rida yang sedang dalam perjalanan pulang. Ketika detektif akan berpamitan, di saat bersamaan Rida yang baru pulang duduk ikut bergabung bersama sang paman. Dia juga tampak kaget ketika mendengar penemuan jasad tersebut, tetapi mengaku tidak tahu tentang identitas korban dan mengapa bisa ada di sana. Sepulangnya dari rumah Ali, kedua detektif menyatakan kecurigaan mereka pada Rida. Karena sebagai penanggung jawab di peternakan, cukup aneh jika dia tidak tahu siapa saja yang memiliki akses keluar masuk tempat tersebut. Terutama Rida terlihat keberatan saat detektif meminta izin untuk melakukan pencarian di sekitar area TKP. 2 hari kemudian, tim pencarian kembali dikejutkan oleh penemuan jasad lainnya yang dikubur di semak-semak sejauh 500 meter dari TKP pertama. Jasad tersebut milik seorang wanita muda yang saat diperlihatkan pada beberapa pekerja, mereka mengatakan jika korban adalah Sarah yang merupakan menantu kesayangan Ali. Ali yang diberitahu tentang hal ini seketika jatuh pingsan sehingga pelayannya memanggil seorang dokter langganan untuk merawatnya. Dengan penemuan jasad Sarah, polisi yang berasumsi jika korban pertama adalah Abdu segera melakukan pemeriksaan DNA melalui rambut yang tertinggal di sikat rambut milik pria itu. Namun karena mereka tinggal di kota kecil, dan pada masa itu pemeriksaan DNA membutuhkan banyak waktu, sehingga polisi yang curiga pada Rida mulai mencari tahu latar belakang pria itu.
Menurut warga sekitar serta beberapa orang kenalan, Rida diketahui baru beberapa bulan tinggal di kota itu. Dia dikenal cukup sopan dan juga gampang bergaul dengan siapapun. Tetapi berdasarkan informasi dari para pekerja peternakan, selama bekerja di sana, Rida adalah orang yang pemalas. Sepanjang hari dia selalu bersantai dan bersikap seolah-olah peternakan sebut adalah milik nenek moyangnya. Sedangkan menurut para pelayan di rumah Ali, 3 hari sebelum penemuan jasad, mereka semua sedang tidak berada di rumah. Rida memerintahkan mereka untuk melakukan tugas luar pada jam yang sama dan kembali pada sore hari. Saat kembali ke rumah, mereka sempat mencium aroma daging panggang dan mengira jika Rida memanggang daging untuk makan siang. Karena waktu tersebut cocok dengan perkiraan kematian kedua korban, polisi memutuskan untuk melakukan penggeledahan di seluruh area rumah Ali. Dalam pencarian yang dilakukan hampir selama 2 jam, mereka menemukan sidik jari Rida di dalam ruang kerja pribadi Ali. Tetapi menurut Ali, selain dirinya, hanya Abdu dan Sarahlah yang boleh memasuki ruangan itu. Sehingga sangat aneh jika sidik jari Rida juga berada di sana. Mendengar hal ini, polisi meminta Ali untuk memeriksa apakah ada barang yang hilang. Dan setelah memeriksa lemari, pria itu mengaku telah kehilangan uang tunai sejumlah 20 juta. Di saat bersamaan, 5 orang petugas yang memeriksa ke ruangan bawah tanah menemukan adanya banyak bukti. Selain cairan merah yang tampaknya telah dibersihkan, mereka juga menemukan pakaian milik Abdu dan Sarah yang telah terbakar sebagian. Sepertinya pelaku ingin menghilangkan barang bukti, namun karena tidak ingin menyebabkan kebakaran, dia pun segera memadamkan api. Ketika pemeriksaan pada sampel rambut keluar, forensik memastikan jika sampel tersebut cocok dengan milik Abdu. Dan dengan adanya semua bukti serta kesaksian orang-orang, polisi yang sangat yakin jika Ridalah pelakunya, saat itu berhasil menangkap pria itu. Saat ditangkap, Rida tidak berada di peternakan, melainkan di rumah seorang janda setengah baya yang memiliki 3 orang putra yang telah beranjak dewasa. Pada sang janda, dia mengaku sebagai pengusaha kaya yang sebentar lagi akan mendapat warisan dari pamannya, dan Rida berjanji akan menikahinya dengan mahar berupa peternakan seluas 3 hektar. Dalam interogasi, Rida yang awalnya selalu mengelak, pada akhirnya mengakui semua perbuatannya. Hal ini membuat para penyidik tidak tahan ingin segera memetik ginjalnya, karena pria yang terlihat kalem dan sedikit blow on itu ternyata sangat mengerikan. Sarah dan kedua adiknya berasal dari keluarga berkecukupan yang mementingkan pendidikan. Walaupun orang tuanya sangat ketat, tetapi mereka juga cukup modern, sehingga membebaskan ketiga anaknya dalam menentukan pilihan, baik dalam memilih sekolah maupun dalam memilih berteman. Sejak kecil Sarah yang cantik dikenal mudah bergaul dengan siapapun. Gadis itu tidak pernah memandang seseorang dari status mereka, sehingga dia memiliki banyak teman. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Sarah adalah orang menyenangkan. Dimanapun dia berada, orang-orang selalu nyaman bersamanya. Sedangkan menurut keluarganya, Sarah adalah anak yang baik, tetapi sayangnya gadis itu terlalu naif, sehingga menganggap semua orang adalah orang baik. Terkadang hal inilah yang membuat orang tuanya merasa khawatir, karena pada kenyataannya, dunia tidak selalu indah, dan orang-orang yang mereka temui tidak semuanya berhati tulus. Pada satu waktu ketika Sarah menghadiri pesta pernikahan salah seorang kerabat, melalui salah seorang teman, dia diperkenalkan pada Abdu yang saat itu datang bersama dengan teman lainnya. Melihat kecantikan Sarah, seketika Abdu terpesona, tetapi sayangnya Sarah justru terlihat biasa saja dan sepertinya tidak tertarik. Sedangkan Abdu sendiri berasal dari keluarga miskin yang memiliki 8 saudara dengan jarak umur berdekatan. Ketika ayahnya kabur meninggalkan keluarga, kehidupan Abdu dan adik-adiknya semakin kacau, sehingga Laila sang ibu memutuskan untuk menjadi tukang cuci demi membiayai kehidupan mereka. Namun sekeras apapun Laila berusaha, uang penghasilannya tidak pernah cukup untuk memberi makan 8 orang anak, dan entah bagaimana mulanya, tiba-tiba saja Laila bersedia
saat diajak oleh seorang kenalan untuk bekerja sebagai wanita penghibur. Dengan iming-iming akan mendapat banyak uang dengan membuang harga dirinya, sejak hari itu Laila mulai melayani pria hidung belang. Saat beranjak remaja, ketika pada akhirnya Abdu mengetahui pekerjaan ibunya, dia pun merasa sangat sedih. Dan saat berusia 19 tahun, dia memutuskan pergi ke ibu kota untuk mengadu nasib. Tetapi karena tidak memiliki keterampilan, setibanya di sana dia sempat hidup menggelandang dan melakukan pencurian kecil-kecilan untuk menyambung hidup. Hingga satu saat, Abdu tertangkap ketika sedang mencuri di sebuah gudang makanan milik pengusaha kaya bernama Ali. Namun saat akan menghubungi polisi, seketika Ali merasa kasihan melihat Abdu yang kurus kering dan memandangnya dengan tatapan kosong. Pemuda itu terlihat putus asa dan sangat kelaparan, sehingga alih-alih menyerahkannya pada polisi, Ali justru melepaskan dan memberinya makan. Sambil menemani pemuda itu makan, Ali pun mulai menanyakan asal-usul dan mengapa dia mencuri. Seketika dia merasa iba ketika mendengar cerita kehidupan Abdu yang sangat menyedihkan. Karena tidak ingin pemuda itu kembali mencuri, Ali menawarkannya untuk bekerja di tempatnya, yang sebagai gantinya, Abdu akan mendapatkan makanan serta tempat tinggal gratis. Selama setahun tinggal di gudang tersebut, Ali melihat jika Abdu adalah seorang pemuda pekerja keras, jujur, dan juga murah hati. Hingga pada satu waktu, dia pun membawa Abdu pulang ke rumahnya agar tinggal bersamanya. Sejak istrinya meninggal 10 tahun yang lalu, Ali hanya tinggal sendirian karena mereka tidak memiliki anak. Ali yang menganggap Abdu sebagai putra yang tidak pernah dimilikinya, meminta pemuda itu untuk melanjutkan pendidikan. Dia tidak perlu memikirkan biaya karena Ali yang akan menanggungnya. Namun dia memiliki satu permintaan. Jika satu saat nanti Abdu menikah, Ali berharap agar dia dan istrinya mau tinggal di rumah itu untuk menemani hari-hari tuanya. Ali dan istrinya merupakan imigran asal Suriah yang 50 tahun lalu telah berganti kewarganegaraan dan berhasil membuka usaha di Yaman. Karena semua keluarganya masih tinggal di Suriah, sehingga di negara itu mereka hanya berdua saja. Dan itulah sebabnya dia menginginkan Abdu menjadi anak angkatnya. Abdu pun dikirim ke Kairo untuk melanjutkan kuliah di sebuah universitas terkenal. Dia mengambil jurusan ekonomi dan setamatnya dari sana, Abdu pun kembali pulang ke Almarah. Sekembalinya ke kota itu, Abdu segera mendapat pekerjaan sebagai akuntan di sebuah perusahaan. Sejak kepulangan Abdu ke Almarah, Ali terlihat sangat senang. Kemanapun dan dengan siapapun dia bertemu, pria itu selalu membangga-banggakan sang putra angkat. Banyak orang yang melihat jika dengan kehadiran Abdu, Ali seolah kembali mendapatkan semangat hidup yang dulu hilang setelah kematian istrinya. Ketika Abdu menceritakan tentang Sarah yang ditemuinya di sebuah pesta, Ali yang melihat binar cinta di mata sang putra segera menawarkan untuk melamar pada orang tuanya. Namun saat itu Abdu menolak dengan alasan bahwa dirinya belum pantas karena dia baru saja bekerja dan belum memiliki modal apa-apa untuk menghidupi anak gadis orang. Terutama ketika dia mengetahui jika Sarah berasal dari keluarga terpandang dan biasa hidup dimanjakan. Namun saat itu Ali mengatakan jika Abdu terus menunda dan menunggu hingga mapan, tentunya di saat itu Sarah sudah dilamar orang. Dia pun meyakinkan sang putra untuk segera melamar dan memintanya tidak khawatir karena Alilah yang akan membiayai semua kebutuhan pernikahan serta kehidupan mereka. Beberapa waktu kemudian, mereka pun menemui keluarga Sarah yang menerima dengan baik maksud serta lamaran Abdu. Namun saat itu orang tua Sarah meminta syarat jika pernikahan hanya akan terjadi atas persetujuan sang putri. Dan ketika Sarah dipertemukan dengan Abdu, gadis itu tidak menolak dan juga tidak langsung menerima. Dia meminta waktu untuk saling berkenalan sebelum dia memberikan keputusan, dan Abdu tidak perlu menunggu lama karena sebulan kemudian Sarah pun setuju untuk menikah. Selang beberapa bulan kemudian mereka menikah dalam sebuah pesta mewah, dan setelah menikah Abdu membawa Sarah tinggal di rumah mewah Ali yang di sana dia diperlakukan bagaikan putri sendiri.
Dan Ali bahkan menyewa 2 orang pelayan tambahan agar Sarah tidak perlu bekerja. 5 bulan setelah pernikahan, Ali yang telah berusia 78 tahun memutuskan untuk segera pensiun karena ingin menikmati masa tuanya dengan tenang. Dia pun meminta Abdu berhenti dari pekerjaan agar bisa mengurus semua usahanya. Abdu yang sebelumnya mengira jika Ali hanya memiliki gudang makanan, saat itu sangat kaget ketika mengetahui bahwa Ali memiliki banyak usaha. Selain 3 gudang makanan, Ali juga memiliki beberapa toko, berpuluh-puluh hektar tanah, serta sebuah peternakan kambing. Dan dia lebih kaget lagi ketika Ali memberitahu jika nantinya dia meninggal, semua hartanya akan diwariskan pada Abdu. Seperti yang terjadi dalam banyak rumah tangga, pernikahan mereka juga diuji dengan masalah. Walaupun Abdu dan Sarah tidak kekurangan secara materi, namun mereka belum memiliki anak. Hal ini berlangsung selama 5 tahun ke depan, namun Ali selalu menghibur dan mengatakan mungkin belum waktunya bagi mereka untuk diberikan anak. Dalam masa-masa ini, Ali kedatangan salah seorang keponakannya yang bernama Rida. Rida merupakan anak dari saudari bungsu Ali yang saat itu tinggal di Suriah. Pemuda berusia 29 tahun itu mengaku datang ke Yaman untuk merantau, sekaligus meminta izin agar sementara waktu bisa menumpang di rumah sang paman. Ali tentunya mengizinkan dan meminta Abdu untuk mempekerjakan Rida di salah satu usahanya. Karena Rida belum memiliki kemampuan yang baik, sehingga saat itu Abdu memintanya untuk memilih ingin ditempatkan di gudang atau di peternakan. Dan dengan alasan menyukai hewan, dia pun memilih bekerja di peternakan saja. Setelah bekerja cukup lama, Rida yang pintar bergaul mendapatkan banyak teman, yang dari merekalah dia mengetahui tentang asal-usul Abdu serta rencana pamannya yang akan mewariskan semua usaha pada pria itu. Pada awalnya Rida terlihat santai, namun ketika mengetahui jika pamannya memiliki banyak warisan, seketika dia pun mulai panas dingin. Sebagai keponakan kandung, dia merasa jika dirinya lah yang paling berhak atas warisan tersebut karena Abdu bukanlah siapa-siapa dan tidak memiliki hubungan darah. Secara perlahan, rasa iri serta benci mulai menguasai otaknya dan dia pun berencana untuk membujuk Ali agar menunjuknya sebagai ahli waris. Untuk menjalankan maksudnya, Rida mulai mendekati sang paman. Sambil mengambil hati, dia mulai membujuk Ali agar memberinya kuasa atas beberapa usaha yang diurus oleh Abdu. Namun dia sangat kecewa ketika pamannya menolak dengan berbagai alasan, termasuk tentang pendidikan Rida yang tidak cocok untuk menjalankan usahanya. Terutama karena dia baru saja tiba di kota itu dan tidak memiliki pengalaman apapun dalam bisnis yang telah Ali jalani selama puluhan tahun. Hal ini membuat Rida semakin kesal dan mulai mengungkapkan tentang status Abdu. Namun alih-alih mendapat pembelaan, sang paman justru menjadi murka. Dia bahkan meminta Rida untuk introspeksi diri sebelum akhirnya meminta sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Setelah memarahi sang keponakan, Ali sama sekali tidak menduga jika di dalam hatinya Rida menyimpan rasa dendam dan berencana untuk merebut semua hartanya. Untuk menjalankan rencananya, Rida membeli sebotol obat tidur dengan dosis tinggi, yang kemudian obat tersebut dimasukkan ke dalam botol obat milik Ali dan membuang obat yang asli. Karena bentuknya yang terlihat sangat mirip, sehingga Ali yang tidak curiga secara rutin meminumnya. Akibatnya pria itu selalu merasa ngantuk serta tertidur selama berjam-jam. Pada siang hari, selain keempat orang pelayan, di rumah itu hanya ada Ali dan juga Sarah. Dan di hari kejadian, dengan berbagai alasan Rida berhasil menyingkirkan keempat pelayan agar tidak berada di rumah pada siang itu. Seorang pelayan diminta berbelanja ke kota lain, sedangkan 2 lainnya diminta melakukan tugas yang berbeda. Dan seorang pelayan yang merupakan TKW asal Filipina saat itu sedang mengambil jatah libur mingguan. Mereka sama sekali tidak curiga karena yang memerintahkan merupakan keponakan sang majikan. Dan selama 5 jam ke depan, rumah tersebut tidak akan ada yang mengawasi
sehingga Rida dengan bebas melakukan rencananya. Rida yang mengetahui jika di ruang kerja sang paman menyimpan banyak uang, saat itu mulai memeriksa di seluruh ruangan. Setelah mencari cukup lama, dia menemukan sebuah lemari dengan kunci yang disimpan di laci meja. Di sana terdapat banyak uang serta beberapa dokumen atas kepemilikan gudang makanan serta peternakan. Namun sebelum Rida sempat mengambil semua barang-barang itu, tiba-tiba dia dikagetkan oleh Sarah yang masuk ke ruangan tersebut. Sarah yang tadinya mengira bahwa Ali berada di sana, seketika merasa curiga ketika melihat Rida yang tampak gugup sambil menutup pintu lemari. Merasa jika Sarah akan menghalangi rencananya, Rida pun mengejar wanita itu dan memukul kepalanya menggunakan sebuah vas bunga yang membuat Sarah seketika jatuh pingsan. Dengan situasi rumah yang sepi, tanpa takut ketahuan Rida membawa Sarah ke gudang bawah tanah. Agar tidak bisa kabur, dia pun mengikat tangan serta kakinya menggunakan tali bekas yang ditemukan di ruangan itu. Pada awalnya Rida hanya ingin menyembunyikan Sarah agar wanita itu tidak mengganggu rencananya. Namun melihat Sarah yang pingsan, seketika dia mulai tergoda untuk melakukan sesuatu yang sangat bejat. Hanya saja setelah menodai wanita itu, Rida yang tidak bisa berhenti seketika mulai melakukan hal-hal aneh dengan mengiris wajah cantik Sarah. Dengan menggunakan potongan kaca, dia mulai membuat luka goresan di seluruh wajah serta leher wanita itu. Dan Sarah yang kesakitan tiba-tiba tersadar dan mulai menangis kencang. Hal ini membuat Rida yang emosi mulai menghajarnya, menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka, hingga wanita itu kembali jatuh pingsan. Setelah puas menyakiti Sarah, Rida segera kembali ke rumah. Dan karena kelaparan, dia pun makan siang di dapur. Namun tanpa diduga, Rida yang mengira jika Abdu akan seharian berada di kantor, saat itu merasa kaget ketika Abdu justru pulang ke rumah. Tidak ingin pria itu mengetahui apa yang terjadi. Sebelum Abdu memasuki rumah, Rida mengambil sebuah kursi kecil dan menunggu di balik pintu. Dan sesaat setelah Abdu berada di ruang tamu, pria itu pun jatuh pingsan setelah kepalanya dihantam menggunakan kursi tersebut. Saat Abdu tersadar, dia telah berada di ruang bawah tanah dan melihat istrinya yang juga berada di sana. Sarah yang babak belur dan mulutnya diikat menggunakan kain, hanya bisa memandang sambil menangis ke arah suaminya yang juga dalam kondisi terikat. Rida yang duduk di antara mereka seketika mulai mengoceh tak tentu arah. Dia berkali-kali menyebutkan tentang harta pamannya dan mengatakan jika Abdu telah merebut haknya sebagai seorang pewaris. Di puncak emosinya, dia menghajar Abdu habis-habisan dan memaksa pria itu untuk menyaksikan saat dia memperkosa Sarah. Melihat hal tersebut, entah bagaimana caranya, tiba-tiba Abdu berhasil melepaskan ikatan di kakinya dan menghantamkan tubuhnya ke tubuh Rida. Tetapi Rida yang memiliki sajam berhasil menusuk dada Abdu hingga pria itu tewas di tempat. Tidak puas sampai di sana, dia pun merusak wajah Abdu dengan cara dibakar dan setelahnya dia juga menghabisi Sarah. Agar lebih mudah membuang jasad keduanya, Rida memasukkan Abdu dan Sarah ke dalam 2 koper besar yang kemudian dinaikkan ke atas mobil. Pada malam hari, dia membawa koper tersebut ke peternakan kambing serta menguburnya di 2 lokasi berbeda yang jarang didatangi oleh pekerja lainnya. Setelahnya dia membuang koper tersebut di tempat pembuangan sampah yang berada 2 kilometer dari peternakan. Keesokan harinya, dengan alasan membeli beberapa keperluan peternakan di luar kota, dia pun berpamitan pada Ali. Sebelum pergi dia memberitahu sang paman jika Abdu dan Sarah telah berangkat sejak kemarin siang untuk melakukan perjalanan bisnis. Namun karena terburu-buru dan Ali sedang tidur, mereka tidak sempat berpamitan dan meminta Rida untuk menyampaikan pesan. Rida yang sok tahu dan mengira telah mengubur di lokasi yang tepat, saat itu sama sekali tidak tahu bahwa lokasi yang dipilihnya walaupun jarang didatangi, namun tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan peralatan yang tentu saja akan dimasuki para pekerja untuk mengambil peralatan yang dibutuhkan. Ketika jasad tersebut ditemukan,
Di saat itu Rida yang telah mengantongi uang curian justru sedang tertidur lelap dalam dekapan seorang wanita penghibur. Keberangkatannya keluar kota hanyalah alasan agar bisa menghabiskan waktu di luar dan berfoya-foya menggunakan uang tersebut. Menurut keluarga Rida di Suriah, sejak kecil walaupun sang putra tidak memiliki penyakit mental, namun dia seringkali menggila. Rida dikenal sebagai anak tak tahu diuntung, yang sepanjang hidupnya ingin hidup senang tetapi malas untuk berusaha. Sebagai beban keluarga, dia sukses membuat orang tuanya kesulitan. Rida seringkali menumpuk hutang di warung, melakukan pencurian, dan pernah ditahan atas pemalsuan serta penipuan. Dia melakukan semua kejahatan secara mendadak dan tanpa pernah berpikir panjang. Dalam keseharian, dia bahkan mengaku sebagai anak orang kaya dan seringkali menggoda para wanita. Tetapi sayangnya para wanita yang memiliki hidung setajam anjing pelacak tentu saja tidak bisa dibohongi. Karena dari kejauhan, mereka bisa mencium aroma kemiskinan dari Rida si pria bermasa depan suram. Pada satu waktu, dia pernah menyukai putri seorang kiai yang tentu saja menolak memiliki calon menantu dengan latar belakang sebagai mantan narapidana. Namun Rida yang memiliki kepercayaan diri tingkat dewa, bahkan berkali-kali menemui sang kiai yang karena khawatir segera mengirim putrinya tinggal di rumah kerabatnya yang berada jauh di kota lain. Menurut teman satu tongkrongan, kenakalan Rida tidak sebatas itu saja. Karena walaupun tidak berhasil menggoda para wanita, tetapi dia sukses di antara para janda kaya yang tentunya butuh asupan tai macan para brondong. Namun karena hubungan tersebut hanya sebatas tante suka tante bayar, mereka tentunya akan segera membuang Rida di saat sang tante telah merasa bosan. Dan saat telah dicampakan, Rida akan kembali kere, yang hal ini ditandai dengan kemunculannya ke tempat tongkrongan sambil nebeng rokok sana-sini. Akibat gagal dalam segala hal, Rida yang putus asa memutuskan untuk pergi ke Yaman dan tinggal di rumah Ali. Namun saat itu, keluarganya tidak tahu jika sang putra berada di Yaman karena sebelumnya Rida justru mengaku akan merantau ke Mesir. Dan karena hal inilah, keluarganya tidak bisa mengingatkan Ali tentang kelakuan anak mereka. 2 bulan setelah kejadian, Ali yang semakin sering sakit-sakitan pada akhirnya meninggal dunia. Kesehatannya turun drastis akibat kehilangan semangat hidup karena 3 orang yang disayanginya telah meninggalkannya. Karena kekayaannya belum sempat diwariskan pada Abdu, sehingga pihak pengadilan memutuskan untuk menyerahkannya pada sebuah yayasan agar dikelola dan dimanfaatkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan Laila ibu Abdu yang mendapat kabar kematian sang putra mengatakan jika setelah mendapat pekerjaan, Abdu tidak pernah melupakan mereka. Dia bahkan meminta Laila berhenti dari pekerjaan dan dengan sepengetahuan Ali, Abdu secara rutin mengirimi uang untuk ibu dan saudara-saudaranya. Dengan kematian Abdu, mereka tentunya akan kembali mengalami kesulitan karena di antara keluarga mereka hanya Abdu satu-satunya yang berhasil sukses. Walaupun Abdu tidak memiliki warisan dari Ali, tetapi sejak dia bekerja, dia telah menyimpan sebagian gaji dan tabungan pribadi yang berjumlah 500 juta. Karena mereka belum memiliki anak, sehingga berdasarkan keputusan pengadilan, uang tersebut akan dibagi rata di antara Laila dan orang tua Sarah. Namun karena keluarga Sarah kaya, orang tuanya memberikan semuanya pada Laila. Sepanjang persidangan yang dilakukan di tahun yang sama, Rida bersikeras jika tewasnya kedua korban bukanlah pembunuhan berencana, melainkan dilakukan secara spontan karena aksi mencurinya ketahuan oleh Sarah. Namun alibi tersebut ditentang oleh jaksa yang mengatakan bahwa perbuatan Rida telah direncanakan sejak lama. Hal ini terbukti dengan mengganti obat-obatan milik Ali serta meminta para pelayan melakukan pekerjaan di luar. Sedangkan aksi pencurian yang bisa saja dihentikan justru berlanjut menjadi pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan. Dan korbannya tidak hanya 2 orang, melainkan ada 3 orang. Karena saat itu forensik menemukan jika Sarah dalam kondisi hamil 4 bulan. Pada persidangan akhir,
Rida divonis hukuman mati dengan cara digantung. Walaupun Rida merupakan warga negara asing, tetapi pihak berwenang Yaman menolak untuk mengembalikan jasadnya ke Suriah. Pria itu dimakamkan di sebuah kuburan tanpa nama yang diperuntukkan bagi para napi hukuman mati yang jasadnya ditolak oleh keluarga mereka.